bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di waktu yang berkah ini di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Unta yang terindah kita sampaikan teruntuk seorang nabi yang nanti beliaulah yang akan memberikan syafaat uzma bagi kita semuanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di majlis ini di waktu yang berkah ini bulan Sya'ban, merupakan bulannya Nabi, kita hadirkan pula keluarga kita, saudara-saudari kita, orang yang kita kenal, yang kita cintai, mencintai, bahkan membenci kita. Amin ya Allah. Dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedih Allah ganti dengan kebahagiaan, rezekinya yang sedikit Allah banyakin, memudahkan anak keturunan kita soleh dan solehah. Amin. Tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang pada meninggal Allah jadikan kuburnya teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan obrol? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana dalam satu hadis Nabi mengatakan inna Sya'ban syahri. Sya'ban itu Nabi mengatakan adalah bulannya aku. Dan Sya'ban itu artinya juga syukur, yaitu cabang-cabang, yang dimana di dalamnya itu banyak banget kebaikan. Sampai di atas sekalian para ulama mengatakan inna Sya'ban syahrul sholati ala nabi. Ulama bilang bulan Sya'ban itu bulan dimana ditertibinnya kita oleh orang yang soleh untuk memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Kalau di bulan Rajab kemarin kita dianjurkan banyakin baca istighfar, yaitu Rabbil firli warhamni watur alayya. Sedangkan di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Ada waktu itu seorang anak santri bertanya kepada gurunya, karena kan jamaah sekalian kalau kita nggak tahu dalam sesuatu maka tanyalah kepada para ulama yang mengumumkannya, ya jamaah sekalian. Nah ketika itu santri tanya kepada gurunya, kenapa di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan membanyakin baca sholawat? Selain dari hadis Rasulullah, perkataan para ulama, gurunya mengatakan karena perintah daripada sholawat di dalam Al-Quran yang bunyinya dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban ya sekalian. Dan di bulan Sya'ban juga pernah ada mukjizat yang sangat besar di dalam sejarah Rasulullah, adalah terbelahnya bulan ya sekalian. Di bulan itu pernah terbelah, yaitu di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini kita setiap saat banyakin baca sholawat. Sholawatnya ayo sih yang gak pada hafal. Mau sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad silakan. Mau sholawatan yang diajarkan jamaah sekalian, malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad silakan. Atau juga sholawat Nadia atau sholawat Ibil Qulub, pokoknya yang kita hafal. Dan setidaknya paling sedikitnya bacalah sholawat yang dalam sehari ini dalam bulan Sya'ban kita 70 atau 100 kali. Kalau pernah suatu ketika Nabi keluar dari pintu rumahnya, dari pintunya, beliau tersenyum, sahabat sampai bertanya, lima tabasam ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum wahai Rasulullah? Kata Nabi, atani Jibril, barusan malaikat Jibril datang. Beliau menyampaikan kepadaku, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu biha asyra. Ya Rasulullah, siapapun orang yang baca sholawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan kita tahu kalau sholawatnya Allah kepada nabinya itu artinya rahmat jamaah sekalian. Dan para ulama bilang satu rahmat saja kalau diberikan kepada hambanya maka sudah cukup untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya jamaah sekalian. Makanya banyakinlah baca sholawat kepada Nabi. Kalau Rasulullah bilang orang yang banyakin baca sholawat keistimewaannya 2. Yang pertama, waktu di dunia kegelisahannya akan dihilangkan. Jadi kalau kita hidup banyak gelisahnya, banyak susahnya, banyak sedihnya, itu cara solusinya yang paling jitu kalau kata kita mah yang paling sangat luar biasa adalah kasih dosa Nabi. Banyakin baca sholawat.
Karena kalau sholawat itu sudah mencukupi daripada zikir, sudah mencukupi juga daripada istighfar. Karena kalau kita sholawat kepada Rasulullah itu artinya adalah istighfar. Artinya juga adalah doa. Ya bagaimana kalau kita malaikat baca sholawat kita kepada Nabi, itu artinya istighfar, sehingga siapapun orang yang dalam keadaan kebaikan, berzikir, baca Quran, baca sholawat, itu semuanya sedang di dalam istighfarnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mas sekalian. Terus yang kedua, kalau orang baca sholawat, dia keistimewaannya ufar jangguh, nanti di hari kiamat, di alam barzah, di alam kubur, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah.